어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu ya. Di sini kami kelompok 1 dari ruang Alfa 05. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Selamat menonton. Yang pertama, perbedaan pembelajaran dan pemeloraian bahasa. Pemeloraian bahasa dan pembelajaran bahasa adalah dua proses yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Pemeloraian bahasa adalah proses alami di mana seseorang mempelajari bahasa sejak lahir tanpa ada instruksi formal. Sedangkan pembelajaran bahasa melibatkan proses yang terstruktur dan sistematis untuk mempelajari bahasa baru melalui instruksi, latihan, dan kurikulum. Perbedaan lainnya antara pemeloraian bahasa dan pembelajaran bahasa adalah pada motivasi, tujuan, lingkungan, dan fokus pembelajaran. Pemeloraian bahasa berkaitan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa yang berkaitan dengan bahasa kedua. Pemeloraian bahasa dan pembelajaran bahasa memiliki persamaan dalam hal praktek, yaitu pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia menjadi kemampuan yang sulit dirubah. Proses pemeloraian bahasa sangat tergantung dari aspek fisik dan psikis seseorang. Proses pemeloraian bahasa terjadi secara bertahap. Awalnya, anak yang akan mendengar dan mengamati bunyi bahasa yang diucap oleh orang lain di sekitarnya. Nah, beberapa tahapan pemeloraian bahasa. Yang pertama, tahapan pemeloraian kompetensi dan performansi. Dan yang kedua, tahapan pemeloraian semantik. Struktur pertama yang diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan struktur semantik. Dan yang ketiga, tahapan pemeloraian sintaksis. Menurut Mustahdir mengatakan bahwa pemeloraian sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Dan yang keempat, tahapan pemeloraian fonologi. Bahasa anak yang baru lahir memiliki perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah, sehingga kata yang diucapkan itu begitu tidak jelas. Selanjutnya ada tahap kelima, yaitu tahap prawijaran. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh anak-anak belum memiliki makna. Dan keenam, ada tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti mewakili keseluruhan yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya, yang ketujuh, tahap dua kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata anak berkembang dengan cepat. Selanjutnya ada tahap pengembangan kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau 6 tahun, tuturan anak mulai lebih banyak. Selanjutnya yang kedua adalah perbedaan pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Pada tingkat dasar, perbedaan antara pembelajaran di kelas rendah dan kelas tinggi terletak pada metode pengajarannya, tingkat kompleksitas materi, dan karakteristik siswa. Kelas rendah biasanya kelas 1 dan kelas 3 menekankan pembelajaran dasar yang disesuaikan dengan perkembangan siswa. Sementara kelas tinggi biasanya kelas 4 sampai kelas 6 memperkenalkan materi yang lebih kompleks. Proses pembelajaran di kelas rendah harus direncanakan agar sesuai dengan tahapan perkembangan siswa, sementara di kelas tinggi pembelajaran dapat lebih menekankan pada penerapan konsep dan keterampilan yang lebih maju. Selain itu, karakteristik siswa kelas rendah cenderung lebih konkret, realistis, dan ingin tahu, sementara siswa kelas tinggi mungkin memiliki minat yang lebih spesifik dan memerlukan bantuan guru dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, yang ketiga, tujuan, prinsip dasar, dan fungsi pembelajaran bahasa di sekolah dasar.
Tujuan, prinsip, dan fungsi pembelajaran di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk dasar kepribadian siswa, mengembangkan minat, dan mencapaikan pemahaman yang baik. Prinsip-prinsip pembelajaran di SD atau di sekolah dasar meliputi keterpaduan dengan perkembangan siswa, mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan pemahaman guru terhadap siswa sebagai keseluruhan. Prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah dasar mencakup perhatian dan motivasi keterpaduan dengan kurikulum dan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan siswa. Fungsi pembelajaran di sekolah dasar mencakup mengevaluasi kemajuan siswa, melatih pemahaman dan motivasi siswa untuk belajar. Tujuan pembelajaran di sekolah dasar adalah untuk memberikan pengetahuan akademik, mengembangkan berbagai aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik, serta memusatkan pembelajaran pada program-program tertentu. Fungsi pembelajaran di sekolah dasar meliputi evaluasi kemajuan siswa, melatih pemahaman, dan motivasi siswa untuk belajar. Nah, itulah penjelasan dari kami tentang konsep dasar pembelajaran bahasa di SD. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.